Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, para tamu undangan, dan juga peserta webinar pada malam hari ini dalam webinar Asosiasi Desa Kreatif Indonesia dengan tema Road to Festival Desa Kreatif Indonesia 2021, Kabupaten Minahasa Utara, dan tentunya dengan tema Sinergi Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Desa melalui penciptaan lapangan kerja baru dan produk kreatif berkelanjutan. Baik Bapak dan Ibu, acara ini terselenggara atas kerjasama ADKI, Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, di bawah binaan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga Bapak Budi Aris Setiadi selaku Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan tentunya juga didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Perkenalkan, saya Indah Permata Suryani dari Direktorat Humas DPP ADKI. Bapak dan Ibu akan memoderatori diskusi kita pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, dan juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku pembina ADKI, dan yang kami hormati Bapak Budi Aris Setiadi selaku Wamendes PDTT RI, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina ADKI, dan kami juga kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan audio terlebih dahulu, terima kasih. Dan juga yang kami hormati Bupati Minahasa Utara, Bapak Jone Ganda, dan juga ada Bapak Fikri Al-Aziz selaku Ketua Umum DPP ADKI, dan yang terhormat juga bergabung bersama kita Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Bapak Arbonas Huta Barat. Selamat malam, Pak. Dan juga tentunya ada Dewan Pembina ADKI Sulut, juga ada Andre Opa, dan juga yang kita hormati Ketua DPD ADKI Sulut, Mbak Mevi Kristen. Dan tentunya juga bergabung yang terhormat Kepala Desa Bahoy, Minahasa Utara, Bapak Daud Dalero, dan juga Kepala Desa Lembean, Minahasa Utara, ya Bapak Katut. Saya izinkan. Oke. Teman-teman mohon bantu di-mute, saya udah di-mute tapi belum. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum mulai acara izinkan saya untuk mengingatkan sekali lagi untuk menonaktifkan audio. Oke, dan tentunya diharapkan untuk menyalakan kamera, dan nanti kita akan ada sesi diskusi tentunya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, desa kreatif merupakan energi dan juga diferensiasi dari spirit ekonomi kreatif desa tentunya, dan desa kreatif merupakan kawasan yang memiliki inovasi baik dari ide maupun gagasan serta membuatnya bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan ADKI hadir merupakan sebuah asosiasi yang berfokus dalam pendampingan di bidang ekonomi kreatif Bapak dan Ibu, dan juga wirausaha di desa wisata. Dan dalam memantapkan program akselerasi Desa Kreatif Indonesia, ADKI tentunya bekerja sama dengan Kemenparekraf RI melakukan aktivasi dalam mewujudkan terciptanya desa atau kampung kreatif di seluruh penjuru Indonesia. Dan dalam hal ini tentunya dengan tema Road to Festival Desa Kreatif, dan kita akan merupakan suatu program yang diinisiasi oleh ADKI dan bekerja sama dengan Kemenparekraf Bapak dan Ibu, dan juga nantinya Desa Kampung Kreatif ini bisa menjadi alternatif baru untuk varian desa wisata berkelanjutan di masa mendatang. Dan kita akan mengangkat konsep life experience tourism, jadi ADKI berharap desa atau kampung kreatif bisa menjadi solusi tentunya dari pembaruan wisata, dan juga menjadi experience untuk wisatawan yang datang ke daerah itu. Dan Festival Kampung Kreatif nanti di 2021 ini adalah apresiasi sebagai bentuk apresiasi kepada kelompok kreatif tentunya, dan juga penggerak ekonomi desa. Dan dalam hal ini Ketua Pembina ADKI ada Pak Budi Aris juga, yang tentunya berharap Festival Desa Kreatif ini bisa menjadi spirit untuk masyarakat desa. Dan malam ini khususnya kita sudah mengundang dan menghadirkan narasumber dari Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan daerah yang menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan untuk mengawali acara kita malam hari ini, Bapak dan Ibu, saya akan undang untuk bergabung dan juga menyampaikan kata sambutan Dewan Pembina ADKI Sulawesi Utara. Ada Bapak Andre Josumual atau Andre Opa. Selamat malam, Opa. Opa Andre. Selamat malam, Indah. Apa kabar? Malam hari ini sehat, Opa? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Ya, sama-sama semua. Semoga sehat semua ya.
Alhamdulillah. Ini lagi di jalan kayaknya nih. Ini mohon maaf nih, saya lagi di jalan. Kebetulan lagi di Bali, lagi kunjungan kerja di Bali. Dan ya Terima untuk kasih Adki Opa sudah menyempatkan diri lah. Ya, terima kasih. Oke, silakan Opa Ya. untuk menyapa rekan-rekan dan juga tamu undangan malam ini. Silakan. Iya, terima kasih Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam untuk semua peserta webinar malam ini. Teristimewa yang terhormat Pak Mas Menteri Sandiaga Uno sebagai pembina ADKI. Teman saya juga Pak Budi Aristiadi nih, selamat malam. Pak Wamendes, selamat malam juga untuk Bupati Minahasa Utara Pak Jo Neganda. Ini teman baik juga ini Pak Bupati. Selamat malam. Dan tentunya selamat malam untuk Fikri sebagai Ketua DPP ADKI, terus Mivi, selamat malam, Mivi Lumangkun sebagai Ketua ADKI Sulawesi Utara, dan para kepala desa yang ada, dan saya lihat ada juga dari Bank Indonesia. Selamat malam Pak untuk supportnya. Ya. Selamat malam Bapak, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kepercayaan dari ADKI Pusat, DPP Pusat. Tentunya dalam hal ini juga kepercayaan dari pembina ADKI, Pak Sandiaga Uno, untuk Sulawesi Utara punya perwakilan di ADKI nasional gitu ya. Dan tentunya, tapi kalau bercandanya gini, kalau nggak ada juga kelewatan banget di Sulawesi Utara kalau nggak ada ADKI-nya gitu kan. Karena Asosiasi Desa Kreatif Indonesia ini sangat dibutuhkan dan sangat bersentuhan dengan apa yang namanya super prioritas di Likupang. Untuk itu makanya malam ini sangat tepat sekali ada Pak Bupati Minahasa Utara Pak Jo Neganda untuk ikut berbicara di sini, karena kita sama-sama tahu bahwa Minahasa Utara itu Likupang, super prioritas Likupang itu ada di Minahasa Utara. Ini KEK Likupang ini, super prioritas ini sangat istimewa sebetulnya untuk Minahasa Utara, karena KEK ini berada di satu kabupaten saja, Minahasa Utara, KEK Likupang ini. Kita bisa ambil contoh misalnya KEK super prioritas Danau Toba yang ada di bahkan ada di 7 kabupaten. Jadi maksud saya adalah bahwa ini adalah salah satu koordinasi yang baik antara kementerian dan daerah, antara para pelaku pariwisata, investor, dan lain-lain, apalagi KEK super prioritas ini kan, hilang saya. Masih kedengaran kah? Masih terdengar. Masih ya, ada error dikit. Ya, poinnya adalah bahwa KEK super prioritas di Likupang ini sangat strategis, karena dimudahkan dengan berkoordinasi dengan satu pemerintah daerah. Jadi mulai dari Kemenparekraf, Kemendes, dan pemerintah pusat kalau berkoordinasi lebih mudah, dan bahkan juga investor lebih mudah. Nah, di Likupang itu masih sangat terbuka untuk banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, karena Likupang ini benar-benar setahu saya itu dimulai dari kalau kita hitung 1 sampai 10 mungkin baru 2. Beda kalau seperti Toba yang memang sudah sejak dulu menjadi area tujuan wisata. Nah, Likupang ini kesempatan masih sangat banyak, termasuk ya desa kreatif. Dan road to desa kreatif ini sangat baik untuk diadakan di Minahasa Utara, ya, karena itu masih banyak peluang yang bisa kita dapatkan di sana. Dan menurut saya untuk Minahasa Utara sendiri juga harus memanfaatkan peluang besar ini, ya, salah satunya dengan desa kreatif. Desa kreatif ini masih sangat terbuka di Minahasa Utara,
Nah, tentunya karena kita mulai dari awal masih banyak sekali yang bisa dikerjakan, teristimewa dalam pelatihan SDM, dalam kita menentukan apa sih yang harus dilakukan di desa kreatif yang dibangun di Minahasa Utara. Ya, kalau kita hubungkan dengan ekonomi kreatif yang ada di Kementerian Pariwisata, ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang bisa kita gali apa saja yang bisa dilakukan di Minahasa Utara, di desa-desa Minahasa Utara. Ya, kita bisa pilih beberapa subsektor yang tentunya akan sangat ya, yang pertama harus ada survei di desa-desa itu mana potensi yang paling besar untuk kita kerjakan di sana. Menurut saya itu sih yang paling baik. Jadi kita harus survei, kita cari keunggulan desa itu, baru kita mulai juga dengan pelatihan SDM. Ya, muaranya adalah sebuah desa kreatif yang tertata dengan baik, jelas sekali brandingnya apa. Jadi yang mempromosikan pun akan punya satu jelas, iya, backup plan-nya jelas. Jadi itu maksud saya. Jadi dalam hal ini berterima kasih banget di Sulawesi Utara ada AKI dan ada festival desa kreatif ini, dan ini adalah bukti nyata dari kerjasama antara Kemenparekraf dan Kemendes. Menurut saya begitu, Indah. Siap, terima kasih Opa, benar sekali, dan tentunya dari bawah binaan Opa juga nanti nih ya, teman-teman bersama ADKI di Sulawesi Utara. Terima kasih Opa. Ya, tentunya akan ikut membantu. Ya, terima kasih Opa. Bapak dan Ibu, kita akan lanjut kepada agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum DPP ADKI, Bang Fikri El Aziz. Selamat malam, Bang Fikri. Selamat malam, Uni Indah. Ya, sehat. Silakan, Tum. Ya, langsung aja ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Suaranya lebih jelas sepertinya. Salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang terhormat Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Sandiaga Uno. Yang saya hormati juga Bapak Wakil Menteri Desa PDKT RI, Ketua Dewan Pembina AKI, Babe Budi Aristiadi. Dari pagi saya baru menghadap untuk melaporkan acara sulut pada malam hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Beni Ganda, Ketua Dewan Pembina AKI Sulut. Ini idola saya ini, Kakak Mevi dulu. Beliau tulisan-tulisannya idola saya waktu di Trax. Saya masih sering baca. Terus saya masih di bangku pers mahasiswa. Idola saya Kak Andre G. semua. Terima kasih Fikri. Mungkin kayak kita pernah ketemu di Rolling Stone Ampera, cuman betul ya. Kita belum terlalu dekat. Siap. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi membangun Likupang bersama Ketua AKI Sulut, kakak saya. Siap. Kakak Mevi Lumangkun. Ya, yang terhormat juga Ketua AKI Sulut, Kakak Mevi, Kepala Desa Bahoy, Kepala Desa Minahasa Utara lainnya, dan yang pastinya rekan-rekan AKI Sulut yang saya cintai. Langsung saja, singkat waktu melalui webinar ini, kita harapkan terjadi sebuah kolaborasi lintas sektor, terutama kolaborasi pentahelix antar akademisi, media, pemerintah, dan dunia usaha. Di sini AKI Sulut punya Kak Andre Opa yang luar biasa nih dari sisi dunia usaha dan jaringannya. Ada Kakak Mevi, dan Likupang sebagai destinasi super prioritas, kita harapkan juga bisa menumbuhkan desa-desa kreatif. Dan mungkin tadi saya lupa menyapa Bapak Arbonas Huta Barat dari BI. Terima kasih Pak Arbonas atas supportnya, dan kita harapkan Bank Indonesia bisa terus bersama dalam Festival Desa Kreatif Indonesia 2021, dan dalam waktu dekat juga insya Allah akan kita sampaikan ke Pak Presiden Pak Joko Widodo sebagai salah satu goals kita untuk melakukan percepatan dalam membantu Pak Presiden dalam memenuhi target RPJMN khususnya di bidang SDM. Desa kreatif sendiri dalam prosesnya melakukan penyusunan pedoman desa kreatif bersama Kemenparekraf dan Kemenkomarves. Harapan nanti saat sudah tersusun pedoman desa kreatif ataupun permen yang nantinya akan dilegalkan oleh Mas Menteri,
mudah-mudahan bisa menjadi sebuah trigger juga bagi para kepala-kepala desa untuk mengembangkan desanya menjadi desa-desa unggulan yang memiliki produk kreatif berkelanjutan. Mungkin kita aja singkat, Mbak Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Fikri. Baiklah, kita akan langsung saja berikutnya akan mengundang Kades Lembean Minahasa Utara. Ya, ada sudah bergabung ya, Kamevi sudah bergabung tadi ya? Sudah. Oke. Sudah. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, Ibu silakan Ibu ingin menyapa peserta pada malam hari ini dan juga menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata. Izin 5 menit Ibu Feby, terima kasih Bu. Silakan Ibu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ketua Desa Lembean. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat mengikuti Kampung Kreatif Indonesia 2021 atau di Kabupaten Minahasa Utara. Kami siap, mohon dibantu, beri dorongan, atau apapun yang bisa meningkatkan desa kreatif yang ada di Desa Lembean. Di Desa Lembean punya desa kreatif Kolintang, musik Kolintang. Terima kasih. Ya, santai Pak. Iya, Dananya beda kalau di sini tadinya besok itu jam 5. Izin gitu. Oke, terima kasih Ibu atas semangatnya malam hari ini sudah bergabung bersama kita Kades Lembean Minahasa Utara. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya kita akan undang juga Kepala Desa Bahoy Minahasa Utara Bapak David Dalero. Selamat malam Bapak. Pak David, apakah sudah bergabung Kak Mimi? Masih mute Mbak Indah sebentar. Oke. Ya, saya Pak Daud ya sudah ada di sini ya di Zoom-nya. Bapak Daud Dalero. Sudah Bapak? Oke, Bapak dipersilakan Pak waktunya Pak. Kepala Desa Bahoy. Selamat malam Bapak. Masih di mute Bapak. Dinyalakan audionya. Terima kasih. Selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Daud. Ya Bapak, bagaimana kabarnya malam hari ini Pak? Di Bahoy? Iya, dan ya silakan Pak. Belum terdengar suaranya Pak? Atau mungkin coba dilepas headset-nya seperti itu, apakah bisa Bapak? Iya. Ya, sudah jelas ya. Ya. Silakan Bapak. Ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertama tentu menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri bersama dengan Kementerian Desa boleh memberikan kesempatan untuk mengikuti webinar. Kemudian sampaikan terima kasih juga kepada Pak Bupati Minahasa Utara yang boleh memasukkan Desa Bahoy untuk di acara ini. Kemudian disampaikan untuk Desa Bahoy potensi yang ada untuk masuk pada kampung ekonomi kreatif. Kegiatannya adalah kegiatan untuk peningkatan
semacam pengembangan kegiatan handicraft, kemudian pengembangan budaya, ada pembinaan seni dan budaya, kemudian sekarang ini sementara mengembangkan atau melaksanakan pembinaan kelompok pemuda, kelompok generasi muda dalam peningkatan budaya, Mbak. Ya, berarti anak mudanya masih banyak di desa ya, Pak ya? Berarti ya, masih ada. Ya. Seperti apa handicraft-nya dari Desa Bahoy, Bapak? Handicraft-nya memang pelakunya ada, tetapi hasilnya belum produktif karena belum didukung dengan fasilitas yang memadai. Pelakunya butuh dukungan mendapatkan fasilitas yang lebih baik lagi. Oke, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Daud. Tentunya nanti dengan potensi-potensi yang ada di Bahoy, tentunya kita DKI dan juga bekerja sama dengan PT Helix bisa kita semakin ready lagi ya Pak, siap lagi ya Pak ya untuk kita meningkatkan perekonomian masyarakat desa juga tentunya. Baik. Iya. Terima kasih. Baiklah, Bapak dan Ibu, tadi juga sudah sharing kepada kita, ada Ibu Febe selaku Kades Lembean dan juga setelah ini sebelumnya juga Pak Daud sudah sharing juga bagaimana keadaan di Desa Bahoy juga. Terima kasih dan kita akan undang berikutnya untuk menyapa Bapak dan Ibu pada malam hari ini Ketua Dewan Pembina DPP ADKI dan juga Wamendes PDPP RI, Babe Budi Aristiadi. Selamat malam, Babe. Selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat, Pak Wamen. Salam sehat. Salam sehat, Pak Bupati. Pak Bupati udah hadir. Salam sehat, Pak Wamen. Ya. Kabar. Ya, Bu Moderator, langsung saya bicara nih. Ya, Babe, silakan Babe, di waktunya diizinkan Babe. Oke, terima kasih. Yang saya hormati nih Pak Sandiaga Uno, ini sebentar lagi bergabung, Menteri Parekraf, Pak John Ganda, Bupati Minahasa Utara, Minut, Bung Fikri El Aziz, Ketua Umum DPP Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, Pak Arbona Suta Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Pak Andre Opa, Dewan Pembina ADKI Sulut, Mevi Christine, Ketua DPD Asosiasi Desa Kreatif Sulut, ada, oke, dan Pak Daud Lero, Kepala Desa Bahoy Minahasa Utara, serta seluruh peserta webinar di malam hari ini. Di Manado udah jam 8 malam ya, beda 1 jam ya. Iya, betul. Memang desa kreatif adalah sebuah narasi yang disinergikan antara Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kementerian Desa untuk menumbuhkan kemajuan dan daya saing desa. Karena kita percaya bahwa kemajuan desa itu harus dimulai oleh sesuatu inovasi dan kreativitas dari warga desanya. Nah, ini penting. Tadi Pak Bu Indah sudah ngomong masih ada anak mudanya enggak? Masih ada anak mudanya? Ya Bu Indah. Iya betul Babe. Setiap saya selalu menekankan berkali-kali ke seluruh kepala desa. Tadi saya bertemu dengan kepala desa di Kabupaten Bogor. Saya bilang anak muda itu penting bagi pembangunan desa. Karena desa tanpa anak muda ya jangan harap ada kemajuan. Nanti
minggu ini Jumat, Sabtu, Minggu saya akan ke Sumatera Utara dan Aceh. Saya akan keliling desa di sana dan saya akan melihat dan memastikan bahwa peran serta anak muda dalam pembangunan desa harus diberi kesempatan seluas-luasnya. Jadi memang komponen terpenting bagi kemajuan desa adalah anak mudanya. Jadi selama anak muda masih ada di desa, maka tugas kepala desa atau di Sulawesi Utara kampung tua sebutnya ya, bisa harus diberi kesempatan seluas-luasnya bagi peran serta dan kreativitas inovasi anak muda. Yang kedua adalah ini SDM-nya harus kreatif, inovatif, dan itu bisa belajar karena dunia ini tanpa batas dengan teknologi, pengembangan teknologi digital ini kan dunia udah tanpa batas. Jadi ilmu pengetahuan, informasi bisa diakses dengan mudah melalui jalur internet. Nah, yang ketiga ada partisipasi warga. Jadi partisipasi warga ini sangat penting bagi pembangunan dan kemajuan desa. Jadi pembangunan ini harus berkelanjutan, pembangunan ini harus melibatkan penduduk dan warga desa sebagai stakeholder dan pemilik dari kemajuan dan pembangunan itu sendiri di desa. Kita melihat bahwa memang berapa tahun lalu saya ke Sulawesi Utara, ke Minut, ke beberapa desa di sana, dan memang setelah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan super prioritas nasional, Likupang ini memang harus memajukan dan membangun desa-desa wisata di sekitar kawasan Likupang. Dan memang ada beberapa desa yang juga sudah disupport penuh oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga Kementerian Desa untuk kawasan desa-desa di kawasan Likupang ini akan bisa berkembang maju. Tapi kuncinya lagi ke SDM, sumber daya manusia, dan kreativitas serta inovasi dari para warganya. Karena itulah kami mengharapkan menumbuhkan daya kreatif dan aktif dari seluruh warga desa, khususnya anak-anak muda desa, pemuda desa, dan juga pemudi desa untuk memajukan desanya dengan berbagai ide-ide kreatif. Jadi pembangunan desa itu yang utama ini basisnya adalah harus berbasis pada potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Jangan berpikir, jangan berkeinginan untuk memajukan desa di luar potensi yang dimiliki desa itu. Karena membangun desa dengan kekuatan sendiri, kekuatan dan potensi yang dimiliki desa akan jauh lebih sustain atau berkelanjutan. Karena itulah kita terus mendorong munculnya produk-produk kreatif, ini bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga munculnya ide-ide segar dari seluruh pemangku kepentingan di desa. Karena pengalaman saya meninjau desa-desa kreatif, desa-desa yang maju, desa-desa wisata yang berkembang pesat, itu selalu digerakkan oleh anak muda, selalu ada ide-ide kreatif dan inovatif di sana. Dan juga yang terpenting ada partisipasi warga. Jadi warga nggak jadi penonton, warga jadi aktor atau terlibat aktif dalam proses kemajuan dan pembangunan desa. Terakhir, karena temanya ini adalah soal bagaimana desa kreatif, kita mengharapkan munculnya produk-produk kreatif di desa-desa, khususnya di Minahasa Utara. Apa produk kreatif? Bisa berupa kuliner, cenderamata, atau hal-hal yang lain. Yang pasti ide-ide, kreativitas, inovasi sangat dibutuhkan, sangat diperlukan untuk kemajuan desa dan wilayah, khususnya di Minahasa Utara. Saya sekali lagi sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sangat mengharapkan muncul sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baru, sesuatu yang brilian dari Minahasa Utara. Nanti kalau ada waktu, saya ingin menjadwalkan akan datang ke Minahasa Utara. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di sana, di Minahasa Utara dengan alam yang indah, pantai yang indah, dan juga berbagai kuliner yang luar biasa. Saya kalau ke Manado suka makan bubur Manado ya, top banget itu. Karena itulah kemajuan dan pembangunan di Minahasa Utara ini, khususnya desa-desa di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Sulawesi Utara, terus kita gerakkan, kita terus majukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Babe. Ya, Waalaikumsalam.
Iya, dan tentunya masing-masing daerah punya kekhasan ya, jadi lapar tuh ingat bubur Manado ya, Be ya. Ya, jadi setiap daerah punya ciri khas, Ya, punya keunikan, dan itu terus dikembangkan. iya. Bubur Manado udah paling top deh pokoknya. Dan memunculkan produk kreatif lainnya ya, Be ya. Produk kreatif Ini yang juga lain. bergabung nih, sudah ada Bu Yuke juga bergabung dari Kemenparekraf. Selamat malam Bu Yuke. Baiklah, Bapak Ibu kita akan lanjut. Ya Bu Yuke, ya udah. Ya, halo Mbak Indah. Halo Bu Yuke, terima kasih Bu Yuke sudah menyempatkan hadir. Kita tadi sudah mengundang Babe Budi nih sharing dan juga tadi sudah disampaikan Kepala Desa juga. Izin melanjutkan ya Bu Yuke. Ya, silakan Mbak Indah. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu saya akan undang Bapak Arbona Huta Barat selaku Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Indah. Ya Bapak, kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Budi Aristiadi. Yang saya hormati Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Joni Ganda. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, Bapak Fikri Aziz, juga yang saya hormati Ibu Mevi Christine dari Ketua DPD ATKI Sulut, yang saya banggakan Hukum Tua Desa Lambean, Ibu Hukum Tua dan Kepala Desa Bahoy. Ini mitra kami dalam pengembangan desa wisata di Bahoy, Bapak Daud Dalero. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya di sini mungkin bapak-bapak yang saya hormati mungkin heran untuk apa nih BI nongol di acara seperti begini ya. Bank Indonesia itu kan bukan ngurus cetak uang, terus pengendalian inflasi, stabilisasi harga, nilai tukar dan seterusnya ya. Namun kami memiliki suatu unit atau satu pun departemen di Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM, dan juga di dalamnya sebagaimana di Republik kita, itu ada juga di dalamnya itu adalah pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Nah, dalam konteks itulah kami sejak 2 tahun yang lalu itu mulai mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang ada. Kalau kita lihat, kalau izinkan saya share screen ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak. Nah, ini. Sudah bisa, Pak? Sebentar. Oke, ya sudah di-allow. Sebentar. Sebentar ya. Saya sebenarnya mau share screen. Tolong mungkin dibantu. Ini zoom-nya ya. Kembalikan yang tadi. Mevi bisa dibantu mungkin share screen. Ya. Enggak. Nah, jadi kami itu memang terlibat, salah satunya adalah pembangunan sumber-sumber potensi ekonomi daerah. Selain UMKM, kami melihat di Sulawesi Utara itu, ini sebagai case study aja ya, adanya potensi pengembangan pariwisata. Dalam konteks pada hari ini yang kita bicarakan itu adalah mengenai pengembangan desa wisata. Nah, ini saya share screen ya. Nah, ini kita punya program pengembangan UMKM, di mana salah satunya adalah pemberdayaan desa wisata Bahoy dan pemberian bantuan sosial Bank Indonesia untuk 3A ya, jembatan gantung, rumah apung, dan itu juga ada pendampingan pengembangan produksi UMKM penunjang pariwisata dan kerajinan. Jadi itu kira-kira. Nah, Pak, saya mau masuk di pengembangan desa wisata. Bapak Ibu sekalian, di kami sudah bekerjasama dengan Pak Daud Dalero ya, dari Kepala Desa Bahoy, untuk mengembangkan desa wisata Bahoy. Kalau istilah pertemuan malam ini adalah Desa Kreatif Indonesia ya. Nah, Bank Indonesia berupaya meningkatkan
soft skill ya. Tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Budi Ari Setiadi bahwa yang penting ini SDM-nya sebenarnya nih, SDM ini. Nah, oleh karena itu kami berupaya meningkatkan soft skill warga, terutama untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap potensi pariwisata dan juga kesadaran terhadap lingkungan desa sebagai objek wisata dan ekonomi bahari. Nah, ini mempertimbangkan bahwa pengembangan wisata desa Bahoy memerlukan kesinambungan program, terutama dalam program ekonomi wisata bahari. Dan kami mengharapkan upaya yang telah kami lakukan dapat dilanjutkan oleh pemerintah baik di desa Bahoy, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, secara khusus adalah Dinas Pariwisata Kabupaten, kemudian juga nanti pemerintah pusat. Nah, apa yang kami lakukan di desa Bahoy ini adalah salah satu desa tempat penelitian biota laut. Kalau Bapak Ibu masih ingat, garis Wallace biologi kelautan dunia itu melintasi daerah Sulawesi, yaitu tempat penelitian Inggris itu zaman dahulu kala itu adalah di desa Bahoy ini ya. Nah, di situ kami lihat ada hutan bakau, tempat research. Di masa sebelum pandemi, banyak sekali researcher dunia dari Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang, dari berbagai negara akan datang secara rutin untuk meneliti biologi kelautan di pantai Bahoy ya. Nah, kami membangun apa di sana, atraksi wisatanya, accessibility-nya, bagaimana kita bisa mengakses. Kalau jalan dari Manado menuju desa Bahoy itu bisa ditempuh sekitar 2,5 jam ya. Nah, di situ kami membuat jembatan gantung di tengah-tengah hutan bakau untuk bisa melihat atraksi bagaimana kita tetap membangun jembatan gantung tanpa merusak hutan bakau itu sendiri. Nah, jadi jembatan ini melewati hutan mangrove sampai ke pantai. Dan pembangunan jembatan gantung ini, jembatan gantungnya pakai seling baja ya, diharapkan dapat membuka akses ke spot wisata baru di kawasan ekowisata Bahoy. Di ujung sebelah sananya itu ada bukit, di sana akan ada tempat atraksi budaya, apakah tari-tarian atau apakah juga di sana akan dibuka restoran atau kuliner. Kemudian kami juga membuat untuk atraksinya pembangunan rumah apung desa Bahoy. Nah, rumah apung ini sebagai fasilitas di mana orang-orang yang mau snorkeling, karena pantai Bahoy ini banyak spot-spot snorkeling yang bagus, juga spot untuk diving ya. Nah, kami untuk itu setelah mereka olahraga diving ataupun snorkeling, kami membuat kafe apung, kafe yang terapung, itu yang gambarnya itu terlihat. Kemudian kami untuk mencapai semua ini, kami melakukan pengembangan fisik ekowisata Bahoy, bekerjasama dengan LSM lokal dalam pengembangan potensi ekonomi, kemudian pemetaan potensi ekologi, pembentukan SOP untuk atraksi wisata, kemudian pembuatan video promosi untuk wisata desa Bahoy yang kami upload ke website ya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya untuk mempersiapkan SDM pelayan wisatawan. Ini kami kerjasama dengan LSM lokal yang namanya Manengkel Solidaritas ya. Kami melakukan pelatihan pemandu wisata dan meningkatkan kemahiran berbahasa Inggris pemandu-pemandu lokal. Kemudian pelatihan manajemen keuangan dengan menggunakan sistem catatan transaksi harian. Kenapa? Karena di situ kami lihat ada potensi, ada 16 rumah yang bisa dijadikan homestay. 3 diantaranya sudah dijadikan percontohan ya, homestay ya. Kemudian ada di situ juga kami bikin kegiatan peningkatan soft skill melalui pelatihan pengembangan mindset terkait kesadaran pertanian pekarangan. Ini sudah dilakukan ya, bagaimana memproses produk-produk bakau dari pohon bakau, kemudian potensi ekowisata Bahoy yang lain. Jadi ini end-to-end ini dikerjakan dan sifatnya adalah pilot project. Bank Indonesia bukan hanya memberikan percontohan. Apabila suatu desa itu dikelola secara kreatif seperti begini, maka inilah yang disebut dengan desa kreatif wisata atau desa wisata, dan ini bisa nanti dijual ke turis dan yang dari apakah lokal maupun mancanegara untuk menjadi sumber income bagi daerah. Nah, atau sumber devisa apabila turisnya berasal dari mancanegara. Nah, konsep ini kami harapkan bisa berkesinambungan
tentunya kami menggandeng daripada Dinas Pariwisata Kabupaten untuk nanti sesudah dibuat akan dilanjutkan. Ada beberapa bagian jalan masuk ke Bahoy ini juga kami berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minahasa yang sudah ikut membantu pengerasan jalan dan kemudian paving block. Nah, jadi nanti kami akan melakukan juga dari sisi digitalisasi ekonomi. Nanti kalau semuanya sudah balik, kita bikin pintu masuk yang pakai kartu edisi untuk tarifnya. Tarifnya kita bikin tarif yang sesuai dengan kemampuan orang sekitar ya. Nah, Pak Kepala Desa Pak Daud sudah kita ajak ngobrol nih ya. Jadi ada loket nanti ya, loket untuk memungut biaya distribusi masuk dan seterusnya. Dan pada umumnya kami melihat bahwa setiap akhir pekan desa wisata ini sudah banyak dikunjungi orang-orang Manado sekitarnya untuk ya di sini banyak spot untuk foto yang bagus, terutama menjelang sunset atau pagi-pagi. Jadi itu mungkin ya. Jadi kami pada dasarnya menyambut baik ide ini, bagaimana mengembangkan desa kreatif dan kemudian desa ini menjadi salah satu ikon di daerah Likupang. Kita tahu bahwa Likupang ini menjadi salah satu DPSP ya, daerah pariwisata super prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini mungkin sedikit dari saya. Pak Arbonas, saya lihat di screen Pak Menteri kita yang kita cintai sudah hadir. Oh, silakan. Lanjut Pak Arbonas. Jangan Pak Arbonas harus lanjut. Jangan gitu, kita nggak boleh. Kita harus siap sampaikan dulu. Selamat datang Pak Menteri, Pak Sandi. Kita sudah ketemu dengan Pak Menteri ini. Ya, sudah. Ya, ini Pak, ini saya kasih contoh Pak apa yang diinisiatif BI untuk men-trigger aja Pak sifatnya. Iya Pak, lanjutkan Pak. Jangan dengerin Pak Fikri ini, Bapak lagi enak-enak presentasi. Silakan Pak, lanjut. Dengan ongkos kita 600 juta, tapi konsepnya dapat. Kemudian yang tinggal ini karena sudah ada internet, kita mau bikin krisnya nih Pak. Jadi nanti homestay-nya tuh pakai kris bayarnya, kemudian tiket masuk juga bisa bayar pakai kris Quick Response Code Indonesia Standar itu Pak. Itu mungkin Pak Menteri dan Pak Wamen apa yang bisa kami presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arbonas. Dari apa yang saya juga sudah dengar banyak sekali sebenarnya BI udah mulai bergerak dan banyak sekali ya Tuan Fikri, dan ini juga suatu gerak dan bisa berkolaborasi juga nantinya dengan ADKI tentunya. Selamat malam Mas Menteri, terima kasih sudah bergabung. Dan tentunya tadi seperti yang juga disampaikan oleh Pak Arbonas, tentunya di desa itu sendiri sudah banyak juga ya Pak potensi-potensi yang mereka kembangkan, dan sudah banyak pendampingan juga ya, seperti tadi ada pendampingan untuk pemandu wisata ya Pak ya, sudah ada ya? Ya, sudah ada. Ya. Terima kasih Pak Arbonas. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan langsung saja mengundang di sini, izin Tuan Fikri, apakah Pak Jone Ganda sudah bergabung, Bupati Minahasa Utara? Kak Mevi, sepertinya saya Bu, kami tunjuk Pak Bupati sementara karena Bapak sementara di pesawat sudah mau landing ke Jakarta, jadi kami sebagai asisten 2 ditunjuk mewakili sementara beliau belum masuk. Dan Bu, lanjut Bu. Oh begitu Bapak? Sudah landing sebenarnya, sebentar lagi di asisten 2 dulu katanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Mevi. Jadi ini menunggu sudah bergabung atau bagaimana Kak Mevi? Mohon arahannya. Ya, kepada Bapak ya. Ya, silakan Bu. Silakan Bapak. Silakan. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Yang saya hormati Pak Menteri Sandiaga Uno yang sudah berkunjung ke Minahasa Utara beberapa waktu yang lalu memberi support bagi kami selaku Dewan Pembina ADKI, DPP ADKI, juga Bapak Wakil Menteri Desa Budi Ari Setiadi yang juga sebagai Dewan Pembina DPP ADKI. Tadi ada Pak Arbonas, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, para pengurus pusat DKI maupun yang ada di Minahasa Utara dan Sulawesi Utara, Bu Indah sebagai moderator malam ini. Jadi perlu kami sampaikan beberapa program kegiatan kami dalam rangka mengembangkan desa kreatif ini, Bu. Jadi kita sudah membantu dalam posisi digitalisasi di mana pada akhir tahun yang lalu kami dari pemerintah kabupaten membantu mereka dari sisi
NIB. Jadi UMKM yang ada di desa-desa itu sudah hampir sebagian besar kita sudah bantu NIB-nya dan sudah dibantu fintech untuk pelatihan pengembangan usaha mereka. Manakala pandemi berakhir ini, turis sudah datang, dia sudah bisa melakukan jualan dari produk-produk kreatif yang mereka bangun. Seperti yang ada di Pulisan Kinunang, ada tas-tas yang nyaman, juga ada serabut kelapa yang dibuat cenderamata. Kita juga sudah punya kerjasama dengan Dekranasda Provinsi, sudah punya gerahannya Bu di Kinunang. Nah di situ juga kita mengundang juga desa-desa atau produk unggulan kreatif yang ada di bukan cuma di Minahasa Utara aja Bu. Jadi ada dari Bolak Mongondo kemarin, dari Sangihe, supaya lebih dekat. Nanti ketika ini berkembang besar ke depan, nanti si turis datang dia, oh produknya ini dari daerah mana? Itu juga menjadi ajang promosi kami bagi daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Utara Bu. Jadi kita tidak ego begitu. Dan tadi juga saya baru pulang dari Pulau Bangka, kami bersama tim dari Kemenko Marves dan juga stafnya Pak Sandiaga Uno, kita lagi melakukan pengembangan yang namanya Integrated Tourism Master Plan. Nah, di sini kita lebih menekankan kepada potensi-potensi desa. Jadi nanti bisa saja ada beberapa desa yang sama venue-nya atau sama jualannya, dan ada beberapa desa yang lain modelnya. Dan melalui program ini kita berharap ke depan banyak muncul-muncul desa kreatif. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwa saat ini kita untuk Desa Bahoy itu masuk desa wisata berkembang. Dan dalam waktu dekat ini kita rubah SK Bupati karena dia sebenarnya sudah desa wisata maju Bapak Ibu, bukan lagi desa wisata berkembang. Nah kriterianya sudah masuk di kriteria tahap ketiga. Nah ini kita sengaja mengundang bahwa ini kita masuk ke penetrasi ke sana, juga kita minta bantuan dari Pak Arbonas dan beliau juga membantu kami. Jadi benar tadi dari sisi SDM sangat kita butuhkan. Nah saya tadi dapat lagi hal yang menarik di desa Lihunu yang di Pulau Bangka, bahwa anak-anak muda mereka sudah punya skill menjadi pemandu selam. Jadi mereka sudah gelar master, sudah sertifikasinya. Jadi kita di sana hampir 30-an anak muda itu turis-turis asing untuk melakukan diving, tidak perlu lagi ambil dari Bunaken atau dari dan sekitarnya. Jadi ada beberapa keahlian anak-anak muda di sana yang sudah gelar master, dia dapat melakukan pelatihan. Jadi ibarat kita pelatihan kantor sendiri, tapi di sini yang terjadi pelatihan dari anak desa dan teman-temannya dia. Nah, nanti ke depan kita berharap pola-pola seperti ini akan dijadikan duplikasi dan boleh menjadi rujukan, khususnya yang desa-desa pinggiran, pantai, karena spot diving kita ini yang saya cek tadi sudah hampir 40 titik. Dan itu sudah dieksplor oleh peneliti asing, sudah beberapa. Nah ini yang salah satu kita akan kembangkan tanpa kita melakukan gangguan terhadap terumbu karang. Dan program-program pemerintah ke depan itu yang akan kita laksanakan. Dan untuk sementara begitu dulu Bu dari kami. Nanti kalau Pak Bupati sudah landing bisa ada tambahan dan menyempurnakan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Aman. Baik tadi ya Kak Mevi bagaimana? Kak Mevi sudah. Ya, Pak Bupati baru kabarin beliau baru mau turun pesawat, beliau akan bergabung, tapi mohon maaf katanya Pak Menteri sementara landing agak di. Mohon izin Mas Menteri, dadakan hari ini dipanggil Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ibu Megawati Soekarno Putri. Udah dalam perjalanan ini insya Allah dalam beberapa menit ingin bergabung juga. Mungkin dilanjut aja Mbak Indah. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Kak Mevi dan juga Bapak Ibu. Dan baiklah kita akan langsung saja begitu menyambut Mas Menteri yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak. Malam Mbak Indah. Terus undang pakai pantun deh. Nanti kalau enggak Indah, kemanakah kau berada?
sakit. Tuh ikutan nyanyi itu semua kan Pak. Saya mau buka pakai pantun. Wisata bahari selalu di hati. Cakep. Surga bawah laut selalu dinanti. Cakep. Cakep. Mati. Cakep. Mari kita sambut kedatangan Pak Sandi. Silakan Bapak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi sebelum dijawab, kita berikan pantun dulu. Pantun Minahasa Utara ini. Pergi ke Bunaken di akhir pekan. Cakep. Cakep. Makan cakalang fufu, enaknya kebangetan. Cakep. Desa kreatif di Minahasa Utara terus kita kembangkan. Bangkitkan parekraf, bangun perekonomian desa yang berkelanjutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang sebentar lagi bergabung, Bapak Bupati terbaik, Bupati milenial kita, Bupati Minut, Bapak John Ganda. Kita orang semua sudah. Yang saya hormati Pak Wamendes yang dalam perjalanan, Pak Budi Aristiadi yang saya banggakan, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Bapak Arbonas Huta Barat, Horas. Maju. Horas Pak. Terima kasih Pak. Senang ketemu lagi sama Pak Arbonas, sudah beberapa kali kita interaksi. Ketua Perwakilan BI Sulawesi Utara ini tadi sudah memaparkan Kepala Perwakilan, saya ucapkan terima kasih. Juga Ketua Umum DPP ADKI yang kelihatannya dalam perjalanan ini, Bapak Fikri El Aziz. Pak Fikri udah nyampe mana ini sekarang? Tahun lalu nih. Awal-awal tahun. Dia baca berita perkembangan. Oke. Ini kayaknya Pak Andre J.O. Sumulal bocor ini Pak Andre. Selamat malam Mas Menteri. Selamat malam. Terima kasih Pak Andre. Jadi dia membayangkan dia. Oke, selanjutnya sahabat saya, Ketua ADKI Sulawesi Utara, Mbak Mevi Christine. How are you? Selamat malam. Thank you. Juga thank you. Kepala Desa Bahoy, Minahasa Utara, Bapak Daud Dalero. Selamat malam, Pak. Malam, Pak Kades. Pak Kepala Desa Lembean, Minahasa Utara, Pak Febli N. Katuk. Selamat malam. Terima kasih, Ibu. Tuhan berkati Ibu. Yang saya hormati ini nggak ada yang dari Marinso sama Pulisannya. Ini desa-desa yang luar biasa juga. Dan bersama kita ada Ibu Rizky Handayani, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan, Pak Reza Pahlevi, Pohaba, Direktur Event Daerah, dan Direktur Kuliner, Kriya, Fashion, dan Desain, Ibu Yuke Sri Rahayu. Oke, habaget. Kaget. Kita awali dengan pantun ekonomi kreatif. Berangkat kerja pakai batik bermotif. Cakep. Setelah rapi, bikin pede bergaya. Cakep. Dimulai dari spirit masyarakat desa kreatif. Cakep. Bergerak bersama untuk membangun Indonesia. Makasih. Wah, itu kayaknya latar belakangnya Mbak Yuko udah apresiasi kreasi Indonesia. Baik, saya ada satu paparan yang mudah-mudahan bisa menambah semangat kita semua tentang bagaimana desa kreatif ini bisa di tengah pandemi, tantangan ekonomi menjadi lokomotif untuk membangun bangsa dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Seperti kita ketahui, sektor pariwisata mengalami kontraksi yang hebat
baik dari segi kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik, juga dari segi devisa dan dari tenaga kerja. Tapi sektor yang memberikan penghasilan bagi 34 juta masyarakat Indonesia ini memiliki satu titik terang, yaitu sektor ekonomi kreatif. Bapak Asisten 2 tadi sudah menyampaikan mungkin banyak dari sisi pariwisata yang bisa dikembangkan. Tapi yang tidak kalah menurut saya potensinya adalah sektor ekonomi kreatif. Beberapa waktu yang lalu Pak Alan, saya sudah berjumpa dengan Manguni Squad. Nah, Manguni Squad ini salah satu game yang sangat fenomenal yang dibangun oleh talenta-talenta terbaik dari Sulawesi Utara, dari Likupang. Minahasa Utara itu Pak, dari Minahasa Ya, Utara. dari Minahasa Utara, dan dengan logat bahasa Manadonya, bahasa Minahasa Utaranya, game ini banyak diminati bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Dan yang menarik bahwa jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif terus meningkat dan berkualitas. Sekarang didominasi oleh perempuan 56% dan proyeksi pertumbuhannya positif, di mana 74% itu ada dalam usia yang produktif. Nah, kalau kita lihat strategi program dari Kemenparekraf yang ingin kita sosialisasikan, terutama untuk sahabat saya, Mevi Lumangkun, adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Jadi inovasi dengan pendekatan big data, pendekatan inovasi 360 derajat, adaptasi protokol kesehatan, dan juga kolaborasi yang melibatkan pentahelix. Kami memiliki program pengembangan desa wisata yang akan kami overlay dengan desa kreatif. Jadi tentunya 3 hal yang selalu menjadi andalan: atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Tapi kita harus underlay dengan kolaborasi, pelibatan dana desa, dan juga digitalisasi. Yang menarik, ternyata program pendampingan SDM di desa wisata ini melalui mekanisme supervisi, coaching, monitoring, dan evaluasi dalam kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sangat bertumbuh pada pendampingan. Dan akhirnya kita ingin mendapatkan satu desa wisata yang bukan hanya to see, tapi juga to buy. Apa yang di-buy adalah ekonomi, produk-produk ekonomi kreatifnya. Nah, berapa program pengembangan ekonomi kreatif yang kami kembangkan, mulai dari Bedakan, ini adalah bedah desain kemasan kuliner Nusantara. Ini banyak sekali diperlukan karena produk-produknya enak, kuliner, tapi karena dikemasnya kurang baik, akhirnya tidak menampilkan sisi yang optimal. Kita harus terus edukasi, bantu pulihkan peningkatan. Kita juga punya program bergerak, yaitu benahi gerai kuliner. Ini adalah satu kegiatan yang untuk memberikan fasilitasi agar gerai-gerai kuliner lebih baik ditampilkan dari estetika maupun dari sisi higienisnya. Inkubasi fashion dan kria, Masamo ini juga masak at home bersama Master Chef, dan baru lagi nih majukan, yaitu manajemen usaha kuliner yang benar serta kiat dan tips dari praktisi kuliner. Jadi ini adalah program pelatihan, pendampingan, inkubasi, sekaligus juga bantuan untuk pemasaran. Sementara desa kreatif sendiri, ini adalah desa yang baru saja kita kembangkan, yaitu desa yang memiliki setidaknya 1 dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, ini yang lagi kita piloting, dan Ibu Yuke yang mengembangkan ini baru saja mendapat penghargaan nih, Om Fikri. Jadi perlu kita rayakan nih nanti di Minahasa Utara nih, Bu Yuke sudah mendapatkan penghargaan nomor 2 dari Kementerian PAN dan RB untuk pengembangan modul pilot project desa kreatif ini. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh beliau. Selebihnya saya ada satu program yang menurut saya menjadi unggulan, andalan, yaitu program apresiasi kreasi Indonesia. Mungkin bisa ditayangkan. Dari sebuah ide,
ekonomi kreatif terus bergerak, menghidupkan negeri dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote. Kreasi yang tercipta bukan hanya untuk kepuasan diri, tapi menjadi jawaban dan solusi atas perkembangan zaman saat ini. Sekarang atau nanti, negeri ini akan tetap kaya dengan karya. Kreasi terbaik akan diingat selalu. Namun kesempatan selalu ada untuk yang baru. Dengan bangga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempersembahkan Apresiasi Kreasi Indonesia. Sebuah ajang kreasi untuk produk kreatif Indonesia menunjukkan pesonanya. Kini saatnya bagi para kreator unjuk gigi. Dari bidang kuliner, fashion, kria, digital aplikasi, animasi, dan permainan, musik, serta film. Melalui Apresiasi Kreasi Indonesia, para kreator diberikan bekal pembelajaran, wawasan dari mentor terbaik di negeri ini, serta wadah kreasi dalam sebuah pameran. Melalui Apresiasi Kreasi Indonesia, terbuka jalan untuk membangun jejaring demi memajukan usaha dan karya. Hadir di puluhan titik mewakili setiap pulau di Indonesia, mencari ikon baru yang akan menjadi identitas bangsa di mata dunia. Waktunya berjuang untuk meningkatkan kualitas diri, menjadikan kreasi bukan hanya sebatas mimpi, tapi bukti nyata untuk membangun negeri. Karena produk Indonesia untuk ekonomi kuat. Produk Indonesia untuk ekonomi kuat ini akan kami hadirkan dengan program Apresiasi Kreasi Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman di Desa Kreatif terus menampilkan produk-produk yang berdaya saing, berkelas dunia, dan mampu untuk menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari Jo, piknik ke Minahasa Utara. Kita orang semua basudara. Terima kasih Jo. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Indah. Dan Terima kasih. Mudah-mudahan pantunnya bisa dibalas. Siap, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak. Ya, tadi juga sebelumnya banyak juga Pak Kepala Desa sudah sharing juga bahwa sebenarnya potensi ekonomi kreatif di desa-desa di Minahasa Utara juga sangat banyak. Namun mungkin ada keterbatasan dalam bagaimana mengembangkannya, tapi tentunya sudah ada juga tadi pendampingan dari BI juga ya tentunya. Dan selanjutnya apakah Bapak Bupati sudah bergabung? Kak Mevi, Fikri, atau bagaimana? Kita lanjutkan saja ke agenda berikutnya. Dilanjut saja ke pelaku ekonomi kreatif dari Minahasa Utara. Ya, izin berikutnya kita akan undang Kak Mevi untuk sharing bersama kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nanti pelaku ekrafnya ada Pak Marlon Kamagi. Kami persilakan Pak Marlon. Ya Kak, oke siap. Oh, baik, terima kasih. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Yang terhormat Pak Menteri dan juga Pak Wakil Menteri Desa, kemudian ada pimpinan ATKI dari pusat sampai daerah, bahkan perwakilan pemerintah orang bicara dengan Menteri Minahasa Utara, Pak Bupati juga mungkin belum bergabung. Terima kasih Ketua, udah diberi kesempatan untuk sedikit berbicara tentang apa yang coba kami lakukan di Minahasa Utara, khususnya Sulawesi Utara saat ini. Saya Marlon Kamagi, CEO Bachiraro Recycle, yang saat ini juga salah satu pemenang kompetisi 1000 startup digital kemarin tahun lalu, dan terima kasih untuk Kementerian Pariwisata karena startup kami difasilitasi untuk membuat perusahaan, dan kami sudah punya PT, dan saat ini kami bergerak di bidang pengolahan sampah, khususnya membangun ekosistem pengolahan sampah. Jadi sampah yang kami kelola itu dari jaringan bank sampah kami, khususnya ada yang di Minahasa Utara di Likupang. Ada beberapa titik yang kami coba fasilitasi di sana, dan termasuk bank sampah yang ada di Sarawet, ada
komunitas pencinta alam di sana yang melakukan pungut-pungut sampah di pantai, dan sampah plastiknya kami pilah, kami cuci, kami bersihkan, kami pisah warna, kami cacah, dan kami membuat produk seperti ini. Ada batako dari plastik seperti ini. Ini sangat baik, mungkin kalau kita bisa kembangkan untuk toilet di destinasi wisata. Jadi ini anti air dan seterusnya, tidak perlu dicat. Bahkan kami saat ini juga bersama dengan kawan-kawan pecinta budaya di Minas Utara. Ya, ketua juga menunjukkan sudah punya gelangnya. Jadi gelang kami ini terbuat dari botol plastik. Ini dicacah seperti prosesnya tadi, dipungut dari pantai. Tuh, Pak Menteri juga ada. Nanti dikirimin Pak Menteri. Ini keren sekali, Pak. Ya. Recycle. Saya lihat kawan-kawan di Bali, mereka juga membuat kegiatan yang sama, memungut sampah di pantai, kemudian dibersihkan, dicacah, kemudian dibuat gelang seperti ini. Harganya di Bali $10. Tapi kami di sini ya mencoba membuka pasar dulu. Artinya yang kami akan bangun saat ini adalah bagaimana sebenarnya potensi desa itu sangat besar, dan kita tahu bersama bahwa berkaitan dengan pariwisata, orang itu ingin datang jauh-jauh untuk lihat lokasi kita, bukan cuma keindahan alamnya, tapi juga kebersihan. Dan bagaimana kita di desa bisa menjamin keberlanjutan lingkungannya. Dan ini dengan adanya program yang kami coba kerjakan dengan program bank sampah, kemudian ada sistem transportasi berbasis digital untuk penjemputan sampah dari jaringan bank sampah, kemudian kami punya recycling center untuk mengelola sampah plastik menjadi produk, bahkan menjadi kriya. Ini akan sangat, menurut kami itu sangat baik, bisa menunjang aktivitas di desa-desa wisata yang ada agenda untuk mengembangkan kreativitas desa. Saya melihat banyak sekali peluangnya untuk Minas Utara. Tinggal mendapat sentuhan sedikit saya lihat bahwa pentingnya sinergi kita antara asosiasi desa kreatif ini dengan stakeholder yang lain akan menjadi semacam hal yang sangat menurut saya penting untuk dikolaborasikan. Apalagi saya lihat Bank Indonesia sudah bergerak dengan desa wisatanya, dan tinggal hal seperti begini yang mungkin belum disentuh, belum ditengok oleh pemerintah, mungkin ini yang bisa kita kolaborasikan. Intinya kami dari Baciraro Recycle dengan jaringan bank sampah, kami siap untuk menunjang desa wisata yang ada di Minas Utara menuju desa yang kuat dan sejahtera. Makasih, Ketua, silakan. Kak Marlon ya, itu berarti gelangnya udah kemana aja tuh pemasarannya berarti? Terima kasih. Ya, kebetulan pembuatnya ada di sini juga, dan Karipowan, beliau yang pelaku budaya, kawan-kawan jaringan kita. Ya. Saya sebenarnya kami punya program untuk, karena ada bahan baku dari bank sampah, kita ingin setiap desa juga punya produk-produk seperti ini yang bisa dikreasikan. Ya, terima kasih Pak Marlon. Baiklah, ya bagaimana Tun Fikri, kita akan mengundang ya kepala desa untuk Masih ada waktu untuk Pak Kepala Desa Bahoy. Ya. Mungkin ada yang disampaikan kepada Pak Wamendes dan Mas Menteri. Silakan, Daud Dalero. Selamat malam Pak Daud, masih bergabung Pak Daud? Iya, masih ada. Iya Bapak. Silakan Bapak, jika ada yang disampaikan dan juga menyapa Mas Menteri malam hari ini, silakan Pak Daud. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri, ya sudah dengar apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa yang penting di sini adalah bagaimana kita mau melihat potensi yang ada di desa. Nah, kalau memperhatikan potensi yang ada di desa kami, memangnya banyak sekali potensi, tetapi masih perlu energi untuk mengolah potensi yang ada itu. Dan tentu harapan kepada Pak Menteri, kalau beberapa waktu yang lalu bisa melihat ke Pulisang, kemudian ke Pantepal, tapi ke Bahoy belum. Ya, harapan pemerintah desa dan masyarakat, Pak Menteri bolehlah ke Bahoy
Itu barangkali harapan untuk Pak Menteri, dan kemudian melihat kepentingan-kepentingan yang begitu banyak untuk pengembangan sarana prasarana wisata yang ada di Bahoy, walaupun dari Bank Indonesia sudah membantu, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Ya, Pak Daud. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Daud. Bapak langsung ditanggapi Bapak. Kayaknya undangan ya, ini ya dari Pak Daud ya. Mudah-mudahan Pak Daud selama dikasih kuliner yang bohai dan kuliner yang Bahoy, Pak. Iya, bukan Bahoy nama desanya, tapi kita kan maunya bohai. Siap. Jadi Aduhai, Pak. Pokoknya selama dikasih kuliner yang aduhai dan yang melayani yang bohai, itu kesukaannya Pak Ketua Fikri itu. Kapan kita bisa diundang lagi ke Minahasa Utara nih, Pak John Ganda nih. Dan Pak Asisten kelihatannya sudah mempersiapkan nih kunjungan kita nih, Pak Alan. Nanti kita, kebetulan saya juga banyak diskusi sama beberapa investor untuk menindaklanjuti tanda tangan kita waktu MOU di Investment Summit bulan Maret yang lalu. Demikian Pak Daud, sampai jumpa lagi Pak Daud. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Wah ini Desa Lembean nih, ini yang enak nih, belum ngobrol nih Ibu. Ya silakan Ibu. Kepala Desa. Bu Kades, silakan waktu Bu Kades. Silakan Ibu. Selamat malam Bapak Menteri Sandiaga Uno yang sangat saya hormati. Malam Ibu Kades. Di Desa Lembean banyak kreativitas yang dibuat oleh masyarakat, bahkan perangkat desa untuk membuat taplak seperti kerajinan tangan untuk bunga dibuat seperti ini Pak, taplak. Oh, cantik sekali ya Bu. Ini tas, tapi lebih dominan untuk Desa Lembean untuk kolintang. Desa Lembean itu desa kolintang. Desa kolintang itu dibuat di Desa Lembean. Kalau Bapak mau mendengar kolintang langsung atau melihat cara pembuatannya, ada di Lembean. Masih banyak lagi, ada kuliner dari Lembean, ada tempat wisata, ada Danau Seper, dan ada Bukit Waleposan. Ada sejarahnya itu bagaimana Bapak, kalau Bapak mau ke Lembean, dengan senang hati kami akan menunggu. Terlebih untuk kolintang, tempat pembuatannya ada di Lembean. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa sekali Ibu. Mungkin silakan Bapak untuk menanggapi Mas Andi. Ya, saya juga sudah mendengar, apalagi kolintang sekarang lagi diusulkan untuk menjadi warisan dunia oleh UNESCO. Jadi karena ini banyak diproduksi di Lembean, ini mestinya kita juga kunjungi salah satu subsektor ekonomi kreatif yaitu musik. Jadi Bu Kades, mudah-mudahan nanti juga kita bisa jadwalkan kunjungan untuk melihat pembuatan kolintang. Demikian Ibu Kepala Desa. Sekalian mungkin saya pamit diri dulu, Pak Fikri. Ada Bupati Minahasa, kebetulan Bapak baru saja bergabung, Oh, baru bergabung. Silakan. Pak John Ganda. Ya, Pak John. Pak John. Silakan Bapak, buat izin nanti. Ya, silakan Pak John menyapa. Masih mute Bapak, izin Pak. Kalau kata orang Gorontalo, Tejon. Ya, Mas Menteri, saya mohon maaf nih Mas Menteri, aduh siap salah. Tidak apa-apa Pak John. Iya, baru landing pesawatnya ternyata delay-nya lumayan lama. Bapak kan sibuk Pak.
Saya siap aja. Saya ditugasi membangun daerah Bapak, Pak. Nanti kita lagi menggagas satu kunjungan bersama Pak Fikri dan Pak Wamendes agar beberapa desa-desa kreatif ini bisa dikembangkan ke depan, Pak, sekaligus menopang desa wisata yang ada di seputar Likupang, Minahasa Utara, Pak. Pak Bupati ini selalu mengingatkan, jangan bilang Likupang Manado, Likupang Minahasa Utara. Siap. Nah, itu dia yang benar. Likupang Minahasa Utara. Minahasa Utara. Ya. Karena saya baru ke desa Pulisan, desa Marinso, saya belum ke desa tadi Bahoy dan Lembean. Nanti mungkin dijadwalkan juga, Pak. Ya, ada juga desa Budo. Itu juga desa-desa wisata baru yang sekarang lagi dikembangkan dan beberapa tempat wisata mangrove-nya tuh sangat bagus. Sekarang lagi happening juga. Mas Mantap, Menteri. Bro. Mantap, Siap. Bro. Siap. Insya Allah kita ke sana. Salam buat Pak Wakil. Oke. Nah, ini kebetulan Pak Wamendes nanti akan gabung sebentar lagi, tapi saya harus bergegas ada satu acara lain yang harus saya hadiri. Saya pamit diri dulu, Pak Bupati. Jaga kesehatan, Jo. Ya, jaga kesehatan juga Pak Menteri. Waduh, ini Pak Menteri luar biasa. Ini keliling terus. Pak Bupati mungkin satu kalimat ada yang mau disampaikan ke Pak Menteri? Ya. Terkait desa kreatif Minahasa Utara. Ya, pertama-tama saya atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan terima kasih banyak, sungguh luar biasa Mas Menteri begitu mensupport kami DPSP Likupang. Dan bukan hanya DPSP Likupang saja, tetapi di sekitar Likupang ada tempat-tempat wisata yang kita kembangkan juga didukung sepenuhnya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan saya sangat yakin kerjasama yang luar biasa antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, kita akan bisa mencapai sasaran pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara dengan luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Pak, kami baru saja selesai review master plan-nya pengembangan KEK Likupang, tapi menurut saya apa yang kita lakukan dengan menyempurnakan penyangga desa-desa ini yang kita harapkan bisa membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat bukan hanya di KEK-nya saja, tapi di desa-desa yang menyangga KEK Likupang ini. Sesuai dengan arahan Presiden bahwa kita harus menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan memberikan dampak positif kepada lapangan kerja bagi masyarakat. Demikian Pak Bupati, kami mohon diri dulu. Tambahan silakan. mungkin Mas Menteri. Jadi waktu kemarin kunjungan dari Ibu Menteri Tenaga Kerja, kita mendapatkan 3 BLK, Pak, Mas Menteri. Pertama, BLK komunitas di Desa Pulisan, kemudian BLK komunitas di Desa Kinunang, dan yang terakhir kita juga mendapatkan BLK UPT dari kementerian yang akan dibangun di Kabupaten Minahasa Utara, dan ini merupakan satu hal yang baik karena dari situ kan kita bisa melatih kesiapan tenaga kerja SDM kita dalam menyambut kesiapan Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Demikian mungkin Mas Menteri sebagai laporan. Wah, itu bagus sekali Pak. Kita bisa integrasikan karena BLK itu penting untuk meningkatkan kapasitas SDM. Dan nanti kita akan masukkan kurikulum-kurikulum parekraf ke dalam BLK komunitas maupun BLK UPT. Baik Pak Bupati, sukses sekali lagi. Terima kasih Mas Pak Menteri, Fikri. kita foto bersama 1 menit. Foto, boleh foto. Biar ada buktinya. Dengan Pak Bupati kita. Mungkin boleh salam ekonomi. Salam ekonomi. Saya disandingkan di sampingnya Bu Melvi nih. Oke, Terima kasih Mas Menteri. 3. Saya izin ada salamnya Bu Yuka ini. Bu Yuka. Mantap, Pak. Mantap. 1, 2, 3, slide kedua. Oke, berikutnya. Bu Yuka presentasiin dulu desa kreatifnya. Iya. Iya, kreatifnya. Tadi Bapak fotonya, Pak.
Sudah difoto. Sudah. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima Pak kasih, Menteri. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Siap. Pak Johan Mari, Ganda. Jo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Pak Arbona. Berkati semuanya Pak. Selamat Orang semua bersaudara. Pak. Ya. Pak Arbona. Terima kasih Pak Menteri. Baiklah Bapak dan Ibu, kita Mbak Indah mungkin Yes. boleh sedikit diberikan waktunya untuk Bu Yuka dari Kemenparekraf kalau masih ada. Ya betul. Kita Masih menyampaikan Bu Yuka. tanggapan Ada terkait Bu itu, Yuka. Pak. Selamat malam Bu Yuka. Waduh. Malam Mbak Indah. Atas pencapaiannya. Bu Yuka silakan Bu Yuka. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar jelas terdengar. Oh iya, maaf karena di sini soalnya lagi rame, maaf. Ya, Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Pak Wamendes, Pak Mas Menteri, lalu ada Pak Bupati, ada Bu Kiki juga dari D6 dan rekan-rekan dari Kemenparekraf dan teman-teman di Minahasa Utara ya. Mungkin sekilas saya akan menyampaikan tentang konsep desa kreatif. Insya Allah buku pengembangan desa kreatif ini sudah kami susun bekerja sama dengan ADKI sebagai stakeholder dari komunitas, lalu dari beberapa lintas kementerian, ada dari Kemendes, ada dari Kemenko Marves, dari Kemenko Marves, ada dari Kementerian ESDM, ada dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, insya Allah buku ini tinggal ditandatangani oleh Mas Menteri, bentuknya berupa keputusan Menteri. Ya insya Allah kalau setelah ditandatangani oleh beliau itu kita bisa sosialisasikan dan kita bisa implementasikan menjadi guidance atau pedoman bagi teman-teman pemerintah Pemda, stakeholder lainnya untuk mengembangkan yang apa yang disebut dengan konsep desa kreatif. Yang intinya desa kreatif itu adalah kita mengenali potensi kreatif ekonomi kreatif yang ada di desa tersebut yang terdiri dari 17 subsektornya. Silakan salah satu, mau salah dua, mau salah tiga, monggo silakan dikembangkan. Yang diupayakan dengan panduan tersebut, teman-teman bisa mengembangkan potensi subsektor ekonomi kreatif tersebut yang dikembangkan inovasinya, penyerapan tenaga kerja dan memberikan kesejahteraan. Intinya pengembangan dari produk yang awalnya komoditi yang menjadi memiliki nilai tambah dan memiliki hak kekayaan intelektualnya. Dan mengembang untuk produk ekonomi kreatif yang tadi memiliki nilai tambah dan memiliki hak kekayaan intelektual tersebut perlu disupport oleh ekosistem ekonomi kreatif. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif, ada 6 subsistem yang mendukung ekosistem ekonomi kreatif. Nah, mudah-mudahan segera ditandatangani oleh Mas Menteri sehingga kita bisa sosialisasikan dan bersama-sama kita semua dengan strategi inovasi, adaptasi dan kolaborasi kita kembangkan desa-desa kreatif di Indonesia yang inovatif, memberikan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan, memberikan kesejahteraan dan menjadikan desa memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional. Itu yang diharapkan. Seperti itu Mbak Indah, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bu Yuka. Terdengar suara saya, Tuan Fikri? Terdengar. Oh, oke. Mbak Indah. Ya. Terima kasih. Mohon maaf, saya sepertinya ada sedikit trouble. Oke. Baiklah, terima kasih Bu Yuka dan tentunya juga harapan kita bersama ya dengan adanya kebijakan dan juga peraturan yang berkaitan dengan desa kreatif ini akan lebih lancar lagi geraknya begitu ya Bu Yuka, dan juga tentunya desa kreatif yang ada di Indonesia dan khususnya juga di Minahasa Utara akan mungkin semakin semangat lagi nih untuk bisa mengembangkan potensi. Insya Allah kita akan mensosialisasikan Permen Desa Kreatif ini yang pertama di Likupang. Ibu ya. Pak Bupatinya udah hadir. Ya, siap. Mbak Indah dan Mas Fikri, mungkin ada di sini juga Pak Wamendes. Saya mohon maaf tadi memang karena baru landing, kebetulan juga saya mau pergi ke acara kedukaan ini di perjalanan sudah mau sampai, jadi saya juga minta maaf, saya mau mohon izin pamit lebih dulu ya. Iya Bapak, selamat. Ya, Oke. Ya Pak Bupati, silakan Pak Bupati. Ya, ya terima kasih. Aduh Pak Urbanus, waduh terima kasih Pak. Saya nggak ngeh soalnya di handphone, jadi nggak bisa kelihatan. Selamat malam Pak Bupati. Ya, aduh ini ada juga ini kita teman ini ternyata Bung Opa.
Selamat malam, sehat-sehat selalu Pak Bupati. Iya, selamat malam, selamat malam. Ya. Bupati makasih banyak. Iya, Pak Marlon, aduh. Siap, Pak Bupati. Ini Bung Marlon juga ada. Ya, Mbak Ciraro siap sinergi dengan Kabupaten Minahasa Utara. Ditutup aja. Ya, baik, terima kasih Pak John, dan tentunya banyak pihak yang ini ya sangat mendukung sekali ya Bapak ya. Iya. Terutama di Minahasa Utara. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin kita sudah sampai ke ujung acara kita pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih atas seluruh tamu yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Budi, Pak Wamendes yang sudah bergabung, dan juga Bapak Ibu dari Kemenparekraf, Bu Yuke, Pak Reza tadi saya lihat juga sudah bergabung, dan terima kasih juga Ketua Fikri dan Pak Arbonas. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan banyak sekali strategi yang nanti membantu perkembangan desa. Terima kasih Pak, dan juga ada Ate Kopa. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Indah, terima kasih. Ya, baik. Dan juga Pak Daud tentunya Kepala Desa Bahoy, dan juga Ibu Febe, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta dan teman-teman ADKI Sulut. Terima kasih teman-teman ADKI seluruh Indonesia juga, terima kasih. Baiklah, dan tentunya harapan kita dalam kegiatan ini yaitu tadi bertajuk tentang Road to Festival Desa Kreatif, dan ini merupakan suatu program yang juga diinisiasi oleh ADKI di bawah binaan Kemendes PDTT dan juga Kemenparekraf, dan nantinya akan dibuka pendaftaran insya Allah di awal November ya, Tuan Fikri ya. Akan ada nanti kita akan canangkan, dan juga tentunya akan difasilitasi nanti melalui ketua ADKI di masing-masing daerah. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Indah Permata Suryani selaku Direktorat Humas DPP ADKI mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih banyak Ketum. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, makasih semua. Pak Fikri, ya, sama-sama, makasih semuanya. Terima kasih semua. Makasih Bu Yuka. Pak Arbonas, makasih banyak Pak Arbonas. Iya, terima kasih Bu Mevi. Izin live ya. Ya, silakan. Siap. Terima kasih. Nanti ketemu lagi Pak Arbonas secepatnya ke kantor. Iya. Sampai ketemu lagi dalam acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Mbak Ciraro siap ya, Mbak Ciraro? Oh, siap dong, siap. Ketum Fikri makasih banyak ya, Mbak Indah makasih banyak. Kami Mbak Ciraro dan Minahasa Handicraft siap bersinergi. Baik, membangun desa wisata, desa kreatif. Baik, saya izin Ibu, terima kasih. Mohon izin ya. Ya, terima kasih. Bang Syafiq, terima kasih. Mari baru gabung ya. Yes, siap, thank you.